Oke, kali ini kita akan coba menyelami sebuah refleksi mendalam dari seorang dosen yang juga berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Ini bukan sekedar cerita tentang profesi ya, tapi lebih ke sebuah perjalanan pengabdian yang dipandang sebagai panggilan seumur hidup. Nah, kita mulai dari sini. Coba kita resapi kutipan ini. Karena inilah inti dari semua pembahasan kita, bahwa menjadi seorang dosen ASN itu jauh melampaui urusan pekerjaan semata. Ini adalah sebuah komitmen total, sebuah pengabdian yang berlangsung, ya, sepanjang hayat. Oke, kita bedah bagian pertamanya dulu, identitas. Apa sih sebetulnya identitas seorang dosen ASN? Peran ini tuh unik banget, karena dia memegang dua tugas mulia sekaligus, sebagai pendidik yang tugasnya mencerdaskan, dan juga sebagai abdi negara yang tugasnya melayani. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sang dosen, tugasnya itu benar-benar jelas dan berat. Ini bukan lagi sekedar pekerjaan, tapi sebuah amanah. Sebuah mandat yang diberikan langsung oleh negara untuk ikut serta dalam misi besar mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawabnya luar biasa. Terus gimana caranya amanah sebesar itu dijalankan? Jawabannya ada pada 3 pilar utama yang kita kenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. Ini fondasinya. Pertama, jelas, pendidikan dan pengajaran untuk membentuk generasi penerus. Kedua, penelitian, untuk terus mendorong ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ini yang penting juga, pengabdian kepada masyarakat, supaya ilmu itu nggak cuma di menara gading, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya. Nah, dengan tanggung jawab segede itu, pastinya ada aturan mainnya kan? Disinilah kita masuk ke pembahasan soal manajemen ASN. Yuk kita lihat gimana sistem ini mencoba menyeimbangkan antara hak yang didapat dengan kewajiban yang harus dijalankan. Coba deh kita perhatikan keseimbangannya di sini. Di satu sisi, negara memberikan hak-hak seperti penghasilan yang layak, kesempatan buat mengembangkan diri, dan perlindungan hukum. Tapi sebagai gantinya, tuntutannya juga nggak main-main. Harus setia pada ideologi negara, menjaga netralitas, dan yang paling utama, bekerja secara profesional dan beretika. Ini semacam kontrak sosial antara ASN dan negara. Tulang punggung dari semua ini adalah apa yang disebut sistem merit. Maksudnya apa? Sederhananya gini, semua penilaian, promosi, dan penempatan itu harus murni berdasarkan pada 3 hal, kompetensi, kinerja, dan integritas. Bukan karena kenalan, bukan karena kepentingan pribadi. Sistem inilah yang dirancang untuk menjaga birokrasi kita tetap adil dan profesional. Tapi kan dunia ini berubah terus, cepat banget. Di tengah gempuran era digital seperti sekarang, muncul satu pertanyaan yang sangat relevan. Apakah menjadi ASN yang profesional dengan standar yang lama, itu saja sudah cukup? Jawabannya, ya jelas nggak cukup. Peran ASN itu harus berevolusi. Dari yang tadinya hanya dituntut profesional, sekarang harus menjadi apa yang disebut Smart ASN. Sosok yang bukan cuma kompeten, tapi juga lincah beradaptasi dan inovatif di dunia digital. Evolusi ini ternyata ditopang oleh 4 pilar utama. Kita mulai dari literasi digital. Artinya, bukan cuma bisa pakai teknologi, tapi juga cerdas, aman, dan beretika. Lalu ada literasi data. Ini penting banget, supaya setiap keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan lagi kira-kira. Ketiga, literasi teknologi, biar selalu bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, tapi justru puncaknya, adalah literasi manusia, kemampuan komunikasi, empati, dan kolaborasi. Ingat, teknologi itu cuma alat, tujuannya tetap melayani manusia. Semua ini membawa kita ke bagian akhir dari refleksi ini, yang sebetulnya kembali lagi ke gagasan awal tadi, sebuah komitmen yang melampaui batasan karir dan waktu. Komitmennya itu nggak akan berhenti pas pensiun, semangat untuk menjadi abdi negara yang berakhlak, yang bisa terus beradaptasi, dan yang paling penting, setia pada tujuan bangsa, itu adalah api yang nggak boleh padam. Inilah makna pengabdian yang sesungguhnya. Dan sebagai penutup, kita kembali ke esensi dari semua perjalanan ini. Menjadi dosen ASN itu bukan tentang jabatan atau pekerjaan. Ini adalah sebuah pengabdian seumur hidup untuk satu tujuan yang sederhana, tapi sangat besar. Ikut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas dan, tentu saja, Indonesia yang jauh lebih baik.